Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Bungia Luis dari kelas 11F. Dan dalam video kali ini aku bakal ngejelasin tentang diagram pencar, regresi linier, dan analisis korelasi. Yang pertama, aku bakal ngejelasin soal diagram pencar. Apa sih diagram pencar itu? Diagram pencar itu adalah grafik yang menampilkan titik-titik data pada koordinat kartesian, di mana setiap titiknya mewakili pasangan, yaitu X dan Y, dari dua variabel. Nah, terus korelasi dari diagram pencar itu adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel numerik. Nah, korelasi diagram pencar itu bisa positif, negatif, atau malahan tidak ada korelasi sama sekali. Nah, penjelasan yang kedua itu tentang data bivariat. Data bivariat itu adalah data yang terdiri antara dua variabel yang diukur atau diamati pada subjek yang sama. Nah, tujuan utamanya itu dari analisis data bivariat adalah untuk menentukan apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Dan variabel dalam data bivariat itu ada dua, yaitu variabel independen atau yang bisa disebut juga variabel bebas, atau variabel dependen yang bisa disebut juga variabel terikat. Nah, aku kasih contohnya nih ya, contoh dari cara membedakan variabel independen dan dependen. Contohnya kayak waktu belajar dan nilai ujian. Nah, waktu belajar itu disebutnya itu kayak variabel independen karena waktu belajar dapat mempengaruhi perubahan nilai ujian, sedangkan nilai ujian itu adalah variabel dependen karena nilai ujian dipengaruhi oleh waktu belajar. Jadi gitu guys contohnya. Nah, lanjut ke berikutnya, yaitu aku bakal ngejelasin juga soal pola korelasinya diagram pencar. Nah, pola korelasi diagram pencar itu ada 4. Korelasi positif, korelasi negatif, pola korelasi tidak ada korelasi, ada juga yang non-linear. Contoh-contohnya, kayak misalnya kalau misalnya yang positif itu, contohnya itu seperti ini. Dan kalau yang negatif itu, contohnya seperti ini. Kalau yang tidak ada korelasi seperti ini. Dan yang non-linear itu, contohnya seperti ini. Dan aku bakal jelasin materi kedua, yaitu regresi linier. Apa sih itu regresi linier? Regresi linier adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Gimana sih contoh regresi linier itu? Nah, metode regresi linier ini tuh ada dua guys. Metode kuadrat kecil sama model regresi linear. Ya. Itu ada dua, jadi aku bakal jelasin keduanya. Yang selanjutnya aku bakal ngejelasin soal model regresi linear. Nah, di situ ada contohnya, yaitu yang pertama itu pasti setiap kita mau cari rumus-rumusnya itu pasti selalu ada yang namanya table yang buat kita hitung, cari sigma x, sigma y, sigma xy, dan sigma x kuadrat. Di situ ada tuh ya, di situ gambarannya. Nah, terus yang di bawahnya ini adalah rumus B. Jadi itu N sigma xy dikurang sigma x dikali sigma y dibagi N sigma x kuadrat dikurang dalam kurung sigma x tutup kurung kuadrat. Itu rumus dari B. Yang lanjutnya kalau misalnya udah dapat rumus B-nya, jawabannya. Nah, setelah nanti kita udah dapat jawaban dari rumus B, itu kita lanjut ke rumus A, yaitu sigma Y dikurang B. B itu jawaban yang dari tadi, jawaban B-nya. Misalnya di sini tadi itu ada 0,2. Jadi ditulisnya di situ 0,2-nya, terus dikali sama sigma X per N. Nah, kalau udah jawabannya kita hitung lagi di bawahnya pakai Y besar sama dengan 2 ditambah BX sama dengan 2 ditambah 0,2X dari Y sama dengan 0,2X tambah 2. Itu jawabannya tinggal di kayak balik gitu. Dari situ itu adalah contoh dari model regresi linear.
Nah, sebelum ke materi selanjutnya ini, aku juga lupa ngejelasin model regresi linear itu apa sih. Model regresi linear adalah model statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, itu kan dia itu contoh yang kedua. Maksudnya cara yang kedua. Nah, cara yang pertamanya itu tadi ada metode kuadrat kecil. Nah, metode kuadrat kecil itu apa sih? Metode kuadrat kecil itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk menemukan garis best fit dalam regresi linear. Nah, lanjut ke materi ketiga. Materi ketiga itu adalah analisis korelasi. Nah, analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel. Dan korelasi ini membantu kita memahami sejauh mana dua variabel berubah bersama-sama. Nah, analisis korelasi itu ada dua, yaitu korelasi produk momen dan koefisiensi determinasi. Apa sih bedanya? Sini aku jelasin. Nah, terlihat dari gambar, kalau misalnya korelasi produk itu adalah cara rumus korelasi produk momen. Terlihat sama kan kayak regresi linear sebelumnya, cuman bedanya itu dari dikurung sigma x kuadrat itu dikali lagi sama sigma y kuadrat. Nah, terus dipakein akar bedanya ya. Nah, terus lanjut ke cara kedua, yaitu koefisiensi determinasi. Nah, koefisiensi determinasi itu dilihat dia itu R besar sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%. Dimana dari dapat R kecilnya itu adalah hasil dari perhitungan korelasi produk momen. Jadi hasil dari korelasi terakhirnya itu, hasilnya segini, itu dikaliin sama 100%, seperti itu. Nah, sekian aja penjelasan dari aku. Mungkin ada kurang jelasnya, mohon dimaafin. Karena manusia itu tidak luput dari kata maaf. Kurang lebihnya mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.